Ya, pemirsa, operasi ketupat resmi ditutup malam tadi. Puncak arus mudik dan balik tahun ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Bagaimana evaluasi dan persiapan menghadapi puncak gelombang kedua akhir pekan ini sudah bergabung ada rekan Reda Pulpi dari Kota Semarang. Selamat siang, Reda Pulpi. Bagaimana pantauan Anda di sana dan kemudian apakah sudah ada evaluasinya berkenaan dengan mudik dan juga kemarin gelombang pertama begitu ya? Iya, Anggi, untuk operasi ketupat memang sudah ditutup pada malam tadi, namun pihak kepolisian masih memperlakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Ini tujuannya untuk tetap mengawal para pemudik yang akan kembali ke perantauannya. Ini rata-rata berasal dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke Jakarta, agar tetap bisa kembali ke perantauannya dengan aman, terutama kalau kita bicara dari segi lalu lintas. Kemudian, Anggi, untuk puncak arus mudik dan arus balik pada tahun ini memang menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Untuk puncak arus mudik ini meningkat lebih dari 4%, sementara untuk puncak arus baliknya meningkat lebih dari 14%. Lalu seperti apa evaluasi dan bagaimana persiapan prediksi arus balik gelombang kedua diprediksi akan terjadi pada akhir pekan ini? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho. Selamat siang Pak Agus, bagaimana evaluasi terkait dengan puncak arus mudik dan balik yang sudah berlalu? Operasi ketupat itu adalah operasi kemanusiaan. Jadi tadi malam pukul 24.00 dini hari sesuai dengan STR Bapak Kapolri sudah kita tutup. Namun demikian perintah Bapak Kapolri masih ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Hasil analisa dan evaluasi alhamdulillah arus mudik lancar, arus balik lancar, situasi Harkamtipmas juga kondusif, termasuk juga Kamsel Tip Jalantas. Perlu kami laporkan dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan, ini seluruh personil masih berada di lapangan. Jadi apabila kita melihat kalkulasi daripada proyeksi, arus balik itu 3,4 juta, sampai saat ini masih ada 36% yang mengarah atau yang masih berada di Trans Jawa termasuk Jawa Barat dan Trans Sumatera. Maka dari itu kami laporkan hari ini kami masih membersamai duta-duta arus balik. Kami masih ada di Semarang, nanti akan kami menyusuri dari kilometer 414 hingga ke Jakarta. Dan kami laporkan bahwa aglomerasi masih cukup padat dan hari ini pantauan dari teknologi digital termasuk Command Center yang ada di kilometer 29 masih cukup padat yang menuju ke Jakarta. Termasuk juga yang dari Jawa Barat, kita masih sekat dari fungsi tol Japek 2 Selatan, fungsional, ini juga sangat membantu untuk mengelola arus yang dari Jawa Barat menuju ke Jakarta. Kemudian kalau terkait dengan angka kecelakaan lalu lintas sepanjang operasi ketupat ini, apakah ada penurunan yang signifikan? Alhamdulillah luar biasa, tadi malam kami sudah lapor Bapak Kapolri bahwa peristiwa kecelakaan fatalitas korban ya, jadi peristiwa dari kecelakaan yang meninggalkan orang meninggal dunia itu turun, saya baca ini harus jelasin, turun 30,41%. Ini sudah kami tutup ya, jadi kecelakaan peristiwa yang meninggal dunia itu turun 30,41%. Peristiwa kecelakaan, jumlah kecelakaannya itu turun 5,31%. Alhamdulillah ini luar biasa berkat semuanya kita bekerja. Jadi negara hadir, Polri hadir di jalan bukan hanya mengatur tetapi meyakinkan bahwa perjalanan daripada duta-duta pemudik dan balik itu aman dan selamat sampai tujuan. Pak Agus, untuk operasi ketupat sudah ditutup tadi malam meskipun masih ada kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Kemudian apakah ada kemungkinan nantinya skema one way, kemudian kontraflow atau one way lokal ini diberlakukan kembali? Skenario pengawalan arus balik ada 2 prediksi. Tanggal 24 kemarin sudah terbukti ada bangkitan arus yang cukup tinggi dan tanggal 28, 29. Kita masih tunggu. 36% yang masih berada di Trans Jawa termasuk Jawa Barat dan Trans Sumatera ini akan kita lihat traffic counting, akan kita pantau. Hari ini cukup padat, ketika nanti tanggal 28 parameter di gate tol Kalikangkung sudah menunjukkan per jam berturut-turut 3.900 sampai 4.000, kemungkinan bisa juga akan kita lakukan one way tahap 2 arus balik. Kemudian kalau terkait dengan tol fungsional, apakah juga diaktifkan dalam arus balik ini?
Justru adanya tol fungsional ini sangat membantu untuk memecah arus. Contoh yang ada di Capek 2 Selatan. Jadi arus yang dari Jawa Barat bisa kita pecah menjadi sampai Sadang di Cipularang kita alihkan ke Sadang sampai Setu. Jadi nanti yang dari Jawa Barat, dari Sadang itu bisa langsung ke Jor. Ini juga sangat membantu pemecahan arus, termasuk di Bocimi. Bocimi itu cukup padat ya, dari Parukuda ke Karangtengah dan Cibadak yang mengarah Sukabumi. Jadi bisa memecah arus yang ada di arteri sehingga memang padat, tetapi ini sangat membantu sekali karena tahun ini proyeksi pergerakan mobilitas kendaraan cukup tinggi dan naik. Terbukti arus mudik dan arus balik cukup tinggi. Oke, tadi kan Anda menyebut kalau angka untuk puncak arus mudik dan baliknya ini meningkat cukup signifikan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Sementara di tahun ini ada sejumlah skema-skema yang baru diterapkan, misalnya tol MBZ kemarin ketika arus mudik ternyata ditutup. Kemudian one way sepenggal yang tahun lalu sampai 188, tahun ini sampai 263. Apakah ini menjadi indikator penyebab akhirnya tidak terjadi kepadatan yang parah begitu di tol sepanjang arus mudik dan balik ini, Pak? Bangkitan arus cukup tinggi ya, sehingga parameter yang sudah kita siapkan bahwa biasanya tahun lalu itu hanya 2 kali intervensi daripada manajemen rekayasa lalu lintas. Tahun ini tidak nampung. Oleh sebab itu kita menggunakan teknologi, ada eteledron, ada VTOL, termasuk juga command center. Dengan monitoring ini, parameter-parameter yang menjadi evaluasi tahun 2025 ternyata masih belum cukup. Sehingga kita harus memodifikasi manajemen rekayasa lalu lintas, perpanjangan dari kontraflow, perpanjangan daripada eksekusi daripada rekayasa lalu lintas, termasuk juga one way sepenggal tahap pertama atau one way sepenggal atau presisi. Ini juga kita perpanjang agar supaya untuk flow yang pada saat mudik itu akan lebih lancar, pada saat balik juga demikian. Jadi sebelum one way nasional baik mudik dan balik, kami mengeksekusi ada one way lokal tahap pertama presisi untuk bisa memelancar arus. Ini bagian daripada modifikasi karena bangkitan arus ini cukup tinggi. Oke, baik. Yang terakhir mungkin Pak Agus, ini masih ada sekian persen begitu yang masih menunggu dari arah Jawa Barat, Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke Jakarta. Seperti apa himbauannya bagi para pemudik yang akan kembali? Tentunya kami selalu mengupdate ya, mengupdate hari ini per jam ini masih 36%. Jadi masih 1,2 juta arus balik ini. Maka dari itu kami menghimbau masih ada work from anywhere. Jadi silahkan diatur manajemen perjalanan, boleh hari ini, boleh besok, agar supaya akan lebih lancar manakala work from anywhere ini kebijakan pemerintah yang mengurai hati-hati, konsentrasi, gunakan rest area yang baik. Apabila rest area penuh, silakan keluar dari tol menikmati kuliner di kabupaten. Jadi Polri hadir bukan hanya mengatur lalu lintas, tujuan selamat. Oke, Polisian tentu masih akan mengawal bagi para pemudik akan kembali ke Jakarta dan tidak menutup kemungkinan akan ada skema-skema atau rekayasa lalu lintas yang diterapkan sesuai dengan melihat bagaimana kondisi di lapangan. Demikian Anggi. Rida Pulpi melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.